Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka ia tidak pernah kehilangan apa-apa. Selamat pagi, Romo dan para frater sekalian. Pada hari ini saya akan menjelaskan pandangan Taoisme tentang kebijaksanaan manusia. Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang mempelajari kehidupan alam berasal dari Cina. Taoisme muncul pada era akhir dinasti Han Timur dan akar-akar pemikirannya telah ada setelah agama Ruisme atau Kongjia. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal terbentuknya kelompok Taiping Dao yang membuat filsafat Taoisme dengan analeknya. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul setelahnya. Sealiran-aliran filsafat Taoisme juga muncul dalam bentuk aliran kepercayaan rakyat yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme. Pandangan Taoisme tentang kebijaksanaan manusia. Menurut pandangan Taoisme, hidup manusia sudah digariskan oleh langit. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang harus dilakukan manusia hanya meneliti jalan itu dan mengikuti jejak itu tanpa coba memaksakan pandangannya yang sempit, serta tanpa kehendak ingin menyelewengkan diri dari yang alamiah demi keuntungan pribadi. Sikap semacam itulah yang disebut dengan Wu Wei, yang artinya tidak mencampuri. Wu Wei dapat juga diartikan tidak berkeinginan. Manusia dalam pandangan Taoisme harus menghilangkan keinginannya dan mengikuti jalannya proses alam tanpa mencampuri proses itu. Menurut Taoisme, apabila manusia menjadi sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Apabila harta dibuang namun masih ada kemelekatan terhadap harta tersebut, maka sia-sia saja. Karena itu, buanglah kemelekatan terhadap harta dari diri manusia, dan harta benda harus digunakan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, manusia tidak akan merasakan penderitaan akibat kehilangan harta. Seperti tertulis dalam Dao De Ching, bab 2 ayat 11b, oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa. Manusia yang mengikuti Dao tidak mencampuri hidup orang lain. Dalam arti, ia tidak memaksakan orang lain membutuhkan. Ia menolong mereka menjadi bebas dengan mengikuti Dao. Manusia yang baik adalah yang mampu mengikuti jalannya alam semesta sesuai dengan Dao. Jika manusia telah berhasil mengikuti jalan Dao, maka ia tidak perlu takut akan kematian. Kematian adalah sebuah proses alam dan manusia tidak dapat melawan alam. Oleh karena itu, manusia tidak perlu takut atau cemas terhadap kematian. Kematian hanya mengembalikan manusia kepada Dao. Ajaran-ajaran Taoisme ternyata masih menunjukkan relevansinya di masa kini, meski barangkali tidak seluruhnya relevan. Taoisme mampu memberi peringatan dan sekaligus ajakan agar manusia sadar bahwa bagaimanapun juga manusia tidak bisa hidup di luar alam dan tanpa dukungan alam. Kemajuan sains dan teknologi yang cenderung bersifat manipulatif terhadap alam dan manusia telah banyak menimbulkan kekerasan dan ketegangan dalam kehidupan yang diakibatkan oleh keterasingan manusia terhadap dirinya sendiri, sesamanya, dan alam semesta. Taoisme seakan menyeru back to nature, kembalilah ke alam, mengajak manusia kembali ke fitrahnya, karena artifisialisasi yang berlebihan terbukti telah mengakibatkan kemerosotan martabat manusia sendiri. Seruan ini sungguh relevan bagi manusia masa kini agar kemanusiaannya pulih kembali dari cabikan-cabikan nafsu, kepemilikan, dan
kepenguasaan atas alam dan sesama manusia.